Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang postur APBDes ya. Apa sih postur APBDes? Postur APBDes itu adalah ringkasan tentang pendapatan dan belanja desa. Jadi di sana dimuat ya ringkasannya, apa saja sih pendapatan desa dan dibelanjakan untuk apa saja. Tujuan dari video ini yaitu untuk memberikan ya, gambaran kepada kita tentang pengelolaan keuangan desa ya teman-teman. Kadang-kadang ada sebagian masyarakat beranggapan dana desa itu adalah total keseluruhan pendapatan desa. Seperti yang mungkin dilihat di baliho-baliho yang ditempel di balai desa ataupun yang di tempat-tempat umum ya teman-teman. Di sana kalau kita lihat pendapatan desa itu 1 miliar bahkan lebih ya teman-teman. Nah, ini wajar ketika masyarakat bertanya ya, digunakan untuk apa saja sih dana 1 miliar atau bahkan lebih itu. Kadang-kadang masyarakat mengeluh, kok desanya tidak ada pembangunan ya teman-teman. Nah untuk itu coba saya bahas di sini tentang pendapatan dan belanja desa ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan menonton video ini kita bisa memberikan kritikan ya yang pas dan sesuai kepada pemerintah desa. Baiklah teman-teman, kita masuk pada materi pembahasan yaitu tentang postur APBDes ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa postur APBDes itu kurang lebih memuat yaitu pendapatan dan belanja desa. Silakan perhatikan pada slide ya. Di sana saya contohkan yaitu desa simulasi tahun anggaran 2025. Nah, di sini di kolom terakhir ya, di slide itu jumlah pendapatan teman-teman. Itu jumlah pendapatan desa ini totalnya yaitu 1.730.343.575 rupiah. Yang terdiri dari 3 sumber di sini ya teman-teman. Sengaja saya ambil 3 sumber ini, yaitu pertama dana desa, alokasi dana desa, dan bunga bank, karena ini semua desa mendapatkan dana ini ya teman-teman. Total dana desa yang didapatkan oleh desa simulasi ini pada tahun anggaran 2025 yaitu sebesar 981.344.000 ya teman-teman. Selanjutnya pendapatan alokasi dana desa yaitu 744.318.176 rupiah. Dan terakhir yaitu pendapatan bunga bank. Nah, bunga bank ini artinya dana yang ada di rekening desa itu ada bunganya yaitu selama 1 tahun yaitu sebesar 2.681.399 rupiah, sehingga totalnya menjadi 1.730.343.575 rupiah. Nah, itu tadi pendapatan desa simulasi selama tahun anggaran ya teman-teman. Kita masuk pada belanja desa ya teman-teman. Nah, ini pembahasan yang kita tunggu-tunggu ya teman-teman. Dana pendapatan desa yang 1,7 M itu digunakan untuk apa saja? Untuk penggunaan dana desa ya teman-teman. Dana desa itu diatur penggunaannya ya berdasarkan Permendes PDT nomor 2 tahun 2024. Bahwa ya, cara perhatikan pada slide yang pertama di sana paling tinggi 15% untuk BLTDD ya teman-teman. Selanjutnya 20% paling rendah untuk ketahanan pangan. 3% untuk operasional pemerintah desa. Selain itu bisa dianggarkan untuk penguatan desa, adaptif perubahan iklim, promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting ya, pengembangan potensi dan keunggulan desa, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai, dan program sektor prioritas lainnya di desa ya teman-teman. Nah, ini saya hitung, saya simulasikan ya. Pagu dana desa pendapatannya tadi ya teman-teman itu 981.344.000. Kegunaannya yaitu ketahanan pangan 20%, yaitu
Rp196.268.800. BLTDD 15% yaitu Rp147.201.600. Operasional pemerintah desa 3% yaitu Rp29.440.320. Sisanya lainnya ya teman-teman, itu 10% untuk stunting, kader-kader kesehatan, penguatan desa adaptif perubahan iklim, kader tunai, yaitu saya ambil yaitu kurang lebih 10%, yaitu totalnya adalah 98 juta. Nah, sisanya yaitu berarti untuk bangunan yang diusulan dari masyarakat desa. Nah, ini sisanya dari total jumlah 4 item ini kita kurangkan pada jumlah pagu dana desanya, yaitu sisanya itu 510.298.880 juta. Nah, ini teman-teman ya, perlu diketahui bahwa yang hanya untuk bangunan ya, yang bisa digunakan untuk bangunan desa hanya 510 juta dari 981 juta rupiah. Nah, ini untuk penggunaan dana desa. Nah, bagaimana untuk alokasi dana desa ya teman-teman? Kita masuk pada alokasi dana desa ya teman-teman. Belanjanya untuk apa saja 746 juta sekian tadi. Nah, silakan perhatikan pada slide ya rinciannya, bahwa teman-teman 746 juta itu hanya untuk belanja pegawai ternyata ya teman-teman. Ya, tidak bisa digunakan untuk bangunan. Itu rinciannya ya. Di slide itu gaji kepala desa dan tunjangannya itu yaitu 1 tahun selama 12 bulan itu 48 juta teman-teman. Jadi gajinya itu perkiraan kisaran antara 4 juta 1 bulan untuk kepala desa. Ini masing-masing desa berbeda ya teman-teman, tergantung dengan kemampuan keuangan daerahnya masing-masing. Nah, 373.329.600 rupiah itu hanya untuk membayar penghasilan tetap dan tunjangan perangkat. Perangkat itu mulai dari sekdes, kasih kaur, dan kepala dusun atau RK ya teman-teman. Selanjutnya untuk membayar tunjangan BPD 34.200.000, dan penggunaan ADD itu yang lainnya adalah untuk pembayaran RT Linmas ya, itu totalnya 89 juta rupiah ya teman-teman, 89.400.000 rupiah ya. Nah, itu penggunaan ADD secara umum, artinya memang alokasi dana desa ini hanya digunakan untuk gaji pegawai dan operasional. Operasional itu untuk alat tulis kantor ya teman-teman, beli kertas, pena, tinta, dan sebagainya, karena kebutuhannya untuk pelayanan masyarakat seperti pembuatan surat miskin, surat pengantar, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, itu tadi ya teman-teman, bahwa ternyata dalam pendapatan desa yang jumlahnya 1,7 miliar tadi, itu untuk pembangunan desa fisiknya hanya 500 juta, yaitu dari sumber dana desa, dan itu tidak bisa digunakan ya teman-teman karena sudah diatur penggunaannya. Jadi teman-teman silakan dikontrol, di cross check di masing-masing desanya, di baliho APBDes yang terpasang di tempat umum atau di kantor desa. Itu tadi ya teman-teman tentang belanja desa. Dan di terakhir ya, itu pada kolom terakhir di postur APBDes itu ada pembiayaan ya teman-teman. Pembiayaan itu ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan itu adalah dana silpa tahun sebelumnya. Dana silpa itu berupa sisa lebih penghematan biaya teman-teman ya, sisa lebih penghematan anggaran atau kegiatan yang tidak terrealisasi. Nah, itu dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya. Kalau di sini pada desa simulasi ini, desa contoh ini saya contohkan 143.617.369 rupiah, yaitu dana sisa lebih
penghematan biaya, penghematan anggaran ini ya. Dan di sana ada pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan itu yaitu penyertaan modal atau untuk BUMDes ya teman-teman, karena tahun 2025 ini semua desa wajib BUMDesnya menghasilkan pendapatan desa. Maka 20% wajib dana desa untuk penyertaan modal BUMDes untuk ketahanan pangan desa. Itu tadi ya teman-teman pembahasan tentang postur APBDes, mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu masyarakat desa dalam mengawal setiap pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Kalaupun ada yang perlu diskusikan, silakan ketik pada kolom komentar. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.